dan D, maka rumus inverse matriks dari order 2 per 2 yaitu 1 per determinan A sama dengan ADZ atau azoin A sama dengan 1 per determinan A. Determinan A rumusnya yaitu AD kurang BC dan azoin dari A yaitu D min B min C dan A. Contohnya yaitu yang pertama, tentukan inverse matriks A sama dengan 6, 2, 3, dan 4 dengan solusi atau penyelesaian 1 per AD kurang BC dengan azoin D min B min C dan A, di mana 1 per AD yaitu 6 dan 4, 6 dikali 4 dikurangi dengan BC 2 dan 3 yaitu 2 dikali 3, dan azoin dari D min B min C dan A yaitu 4, negatif 2, negatif 3, dan 6. Maka 1 per 6 dikali 4 hasilnya 4 dikurangi dengan 2 dikali 3, 6, dan kita tulis kembali azoin A nya yaitu 4, negatif 2, negatif 3, dan 6. Ke bagian berikutnya 1 per 24 per 6 sama dengan negatif 18, yaitu kita tulis kembali lagi azoinnya dan kita kalikan masuk dimana 1 per negatif 18 dikalikan dengan azoin dengan dalam matriks ini yaitu 4 dikali dengan 1 per negatif 18, negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikalikan dengan 1 per negatif 18, negatif 3 dikali dengan 1 per negatif 4, dan 6 dikali 1 dibagi dengan negatif 18. Maka hasilnya 4 per negatif 18. Di sini terdapat negatif, maka hasilnya positif 2 per 12, 3 per 12, negatif 6 per 18. Kita bisa sederhanakan dengan 2 dan 3, di mana 4 per negatif 12 sudah sederhanakan dengan 2, yaitu 2 per 9 dan 1 per 9, sedangkan di bawah dikecilkan dengan 3, 1 per 6, yang dari 2 per 6. Maka hasil dari inverse matriks 2 kali 2 dan matriks A 6, 2, 3, dan 4 yaitu 2 per 9, 1 per 9, 1 per 6, dan negatif 2 per 6. Yang kedua, inverse matriks berorder 3 kali 3. Di sini kita akan memiliki 3 langkah untuk mencari inverse matriks order 3 kali 3, yaitu yang pertama kita mencari determinan matriks A, dan yang kedua mencari matriks kofaktor, yang ketiga menentukan matriks azoin. Yang pertama kita mencari determinan jika misalkan jika A memiliki matriks order 3 kali 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A kita lakukan kembali A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, dan di bagian kanan kita kembali dengan dua kolom yang ada dalam matriks order 3 kali 3 yaitu A, B, D, E, G, H, dan G, H. Yang berikut kita kali silang, di mana kali silang ini terdapat 3 diagonal yang akan kita jumlahkan, dan 3 diagonal bagian kiri kita akan kurangkan, yaitu yang pertama AEI kita dijumlahkan dengan BFG, ditambah lagi dengan CDH, dikurangi dengan CEG, dan AFH, dan dikurangi dengan BDI. Maka akan mendapatkan hasil dari determinan A. yang kedua yaitu mencari kofaktor A, di mana jika matriks A, A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, maka kofaktornya kita mengambil dengan matriks 2 kali 2, yaitu kita ambil 2 kali 2 dalam matriks order 3 kali 3 ini, kita ambil pada bagian kolom kedua dan baris kedua, yaitu E, F, dan H, I. Maka yang pertama, anggap saja kita kasih hilang bagian A, B, C, dan DG, kita ambil EF dan HI menjadi matriks yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan negatif dengan matriks yang kedua, yaitu DF, DG, I, dan yang ketiga yaitu DE, DH. Untuk baris kedua, untuk matriks ke bagian kedua, kita tanda negatif pada bagian yang matriks pertama, yaitu kita ambil dari baris pertama kolom kedua BC, dan baris ketiga kolom kedua dan ketiga yaitu HI, dan seterusnya yaitu AC dan GI, dan kita tambahkan dengan negatif pada bagian ketiga yaitu AB dan GH. Yang berikut yang ketiga yaitu BC dan EF, AC dan EF ditandai dengan negatif, dan yang terakhir yaitu AB dan GI. Untuk ajoinnya kita langsung ke bagian contohnya. Kita langsung ke bagian contoh, yaitu tentukan inverse matriks order 3 kali 3 dan matriks A 1, 2, 3, 2, 8, 7, dan 1, 5, 6. Yang pertama kita mencari solusi dari determinan A, yaitu kita menulis kembali matriks A 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6, dan ditambahkan dengan 2 kolom lagi di bagian kanan dengan menuliskan 2 kolom pada matriks A, yaitu 1, 2, 1, dan 2, 8, 5. Untuk kita mencari determinan A, kita mengalihkan silang
dengan kita mengambil diagonal bagian kanan dan bagian kiri, di mana di bagian kanan dijumlahkan, di bagian kiri dikurangkan. Yaitu yang pertama 1 dikali 8 dikali 6 ditambah dengan 2 dikali 7 dikali 1 ditambah dengan 3 dikali 2 dikali 5 dikurangi dengan diagonal bagian kiri, yaitu 3 dikali 8 dikali 1 kurang 1 kali 7 kali 5 dikurangi dengan 2 kali 2 kali 6. Maka hasilnya 1 dikali 8 kali 6 hasilnya 24 ditambah dengan 2 kali 7 kali 1 hasilnya 14, 3 dikali 2 dikali 5 hasilnya 30 dikurangi dengan 3 kali 8 kali 1 hasilnya 24 dikurangi dengan 1 kali 7 kali 5 adalah 35 dikurangi dengan 2 kali 2 kali 6 hasilnya 24, maka hasilnya sama dengan 24 ditambah 14 tambah 30 kurang 24 kurang 35 kurang 24 hasilnya adalah 9. 3 kali 3 yaitu 9. Yang kedua kita mencari kofaktor A, di mana kita melihat yang pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan bagian kofaktor, yaitu kita mengambil bagian baris kedua dan baris ketiga pada kolom kedua dan kolom ketiga, yaitu 8, 7, 5, 6. Yang kedua ditandai dengan negatif, kita ambil 2, 7, dan 1 dan 6. Yang ketiga 2, 8, 1, 5. Baris kedua kita ambil dari bagian baris pertama, kolom pertama dan kolom ketiga, yaitu ditandai awalnya ditandai dengan negatif 2, 3, dan 5 dan 6. Yang kedua 1, 3, 1, 6. Yang ketiga ditandai dengan negatif 1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 5. Dan baris ketiga kita ambil dengan pada bagian baris pertama dan baris kedua, yaitu 2, 3, 8, 7, 2, 3, 8, 7. Ditandai yang kedua ditandai dengan negatif 1, 3, 2, 7, 1, 3, 2, 7, dan yang ketiga 1, 2, 2, 8, 1, 2, 2, 8. Yaitu yang pertama 8 dikali 6 dikurangi dengan 7 kurang 7 kali 5. Yaitu 8 kali 6 sama 8 dikurangi dengan 7 kali 5. Dan yang berikutnya kita tulis kembali negatif yang dalam kurungnya, yaitu 2 dikali 6 12 dikurangi dengan 7 kali 1 7. Yang berikut 2 dikali 5 10 dikurangi dengan 8 kali 1 8. Yang berikut kita tulis lagi tandai dengan negatif 2 dikali 6 12 dikurangi dengan 3 kali 5, yaitu 15. Berikut 1 dikali 6 dikurangi dengan 3 dikali 1 3 dikurangi, ini kita taruh dengan negatif lagi ditandai dengan negatif, dan dalam kurungnya yaitu 1 dikali 5 dan dikurangi dengan 2 dikali 1. Yang berikut 2 dikali 7 dikurangi dengan 3 kali 8, yaitu 11 kali 4. Dan berikut dimulai dengan negatif 1 dikali 7 3 dikali 2 hasilnya 6 dan negatif dalam kurung 7 kurang 6. Dan yang berikut 1 yaitu 1 dikali 8 dikurangi dengan 2 dikali 2 hasilnya 4 dikali 4. Maka hasil dari kalian A yaitu 8 kurang 5 dikali negatif dalam kurung 12 kurang 7, 10 kurang 8, negatif dalam kurung 12 kurang 15, 6 kurang 3, negatif dalam kurung 5 kurang 2, 14 kurang 4, 7 kurang 6, dan 8 kurang 4. Hasil dari perkalian silang yang sudah kita cari yaitu yang pertama 48 kurang 35 hasilnya 13, 12 kurang 7 5 karena ada tanda negatif maka hasilnya negatif 5, 10 kurang 8 2, 12 kurang 15 negatif 3 karena ada negatif maka negatif ditambah dengan negatif dikali dengan negatif maka hasilnya positif 3, 6 kurang 3 3, 5 kurang 2 3 karena ada negatif di bagian depan maka negatif 3, 14 kurang 24 negatif 10, 7 kurang 6 1 karena ada negatif bagian depan maka negatif 1, 8 kurang 4 hasilnya 4. Maka kita mendapatkan 13 min 5 2 3 3 negatif 3 negatif 10 negatif 1 dan 4. Kofaktor, maka kofaktor dari A dari matriks ini yaitu kita ubah bagian kolom menjadi baris, di mana yaitu kolom pertama kita ubah menjadi baris pertama yaitu 13, 3 dan negatif 10 menjadi baris pertama yaitu 13, 3, negatif 10 dan baris kedua dan baris ketiga yaitu negatif 5, 3, negatif 1, 2, negatif 3 dan 4. Maka inverse dari A yaitu kita menggunakan rumus umum yaitu 1 per determinan A dikali dengan ABC atau A join A, yaitu 1 per determinan A yang sudah kita cari yaitu 9, 1 per 9 dikali dengan A join A yaitu dari kofaktor yang sudah kita cari yaitu 13, 3, negatif 10, negatif 5, 3, negatif 1, 2, negatif 3 dan 4. Kita kalikan silang dengan
determinannya yaitu 13 dikali 1 per 9 yaitu 13 per 9, 3 dikali 1 per 9, 3 per 9, negatif 10 dikali 1 per 9, negatif 10 per 9, negatif 5 dikali dengan 1 per 9, negatif 5 per 9, 3 dikali 1 per 9, 3 per 9, negatif 1 dikali 1, negatif 1 per 9, dan baris ketiga yaitu 2 dikali 1 per 9, 2 per 9, negatif 3 dikali 1 per 9, negatif 3 per 9, dan yang terakhir 4 dikali 1 per 9 yaitu 4 per 9. Maka hasil akhir dari inverse matriks ordo 3 kali 3 dari matriks A yaitu 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6 yaitu 13 per 9, 3 per 9, negatif 10 per 9, negatif 5 per 9, 3 per 9, negatif 1 per 9, 2 per 9, negatif 3 per 9, dan 4 per 9. Yang berikut yaitu kita masuk dalam contoh solusi SPL atau sistem tekanan linear dengan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kita langsung ke bagian contohnya, di mana di sini terdapat 3 persamaan, yaitu yang pertama persamaan pertama yaitu x tambah y tambah 4z sama dengan 4, persamaan kedua x tambah 2y kurang 4z sama dengan 8, persamaan ketiga 2x tambah 3y kurang z sama dengan 6. Di sini kita menggunakan dengan matriks, kita akan ubah matriks yaitu ordo 3 kali 3. Kita langsung ke penyelesaian, di mana kita menggunakan eliminasi Gauss yang pertama, yaitu kita ubah bentuk matriks dari persamaan ketiga persamaan yang ada di atas ini, yaitu 1, 1, 4, 4, 1, 2, negatif 4 dan 8, 2, 3, negatif 1 dan 6. Di sini kita akan mengubah segitiga atas dari matriks yang sudah kita ubah ini menjadi 0, yaitu 1, 2, 3 kita ubah menjadi 0 dengan cara baris kedua dikurangi dengan baris pertama, baris ketiga dikurangi dengan 2 baris pertama, 2 dikali dengan baris pertama, maka hasilnya kita tulis sekali baris pertama yaitu 1, 1, 4, dan 4, dan baris kedua kita kurangi dengan baris pertama yaitu 1 dikurangi dengan 1 hasilnya 0, 2 dikurangi dengan 1 hasilnya 1, negatif 4 kurangi dengan 4 hasilnya adalah negatif 8, dan 8 kurang 4 hasilnya 4. Baris ketiga kita kurangi dengan 2 dikali dengan baris pertama, 2 dikurangi dengan 2 dikali 1 hasilnya 2 kurang 2 hasilnya 0, yang kedua 3 dikurangi dengan 2 dikali 1, 3 kurang 2 hasilnya 1, dan seterusnya. Maka hasil dari baris kedua kurangan baris pertama dan baris ketiga kurangan 2 kali baris 2 dikali dengan baris pertama yaitu 1, 1 kurang 4, 0, 1 negatif 8 dan 4, 0, 1 negatif 9 dan negatif 2. Di sini karena pada segitiga atas masih ada 1 yang belum menghasilkan nilai 0, maka kita akan mencari nilai 0. Karena di sini terdapat pada baris ketiga, kita kurangi dengan baris kedua pada satu utama di kolom kedua, yaitu baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. Yaitu kita tulis kembali baris pertama dan baris kedua, sedangkan baris ketiga kita tulis kembali 0 dan baris ketiga kurang baris kedua 1 kurang 1 hasilnya 0, negatif 9 kurang negatif 8 hasilnya negatif 1, negatif 2 kurang 4 hasilnya negatif 6. Di sini kita akan masuk dalam penyelesaian untuk mencari nilai x, y, dan z. Maka negatif z sama dengan negatif 6, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, maka z sama dengan 6. Yang berikut kita mencari nilai y, yaitu kita ambil pada baris kedua, yaitu y kurang dengan 8z sama dengan 4, y dikurangi dengan 8z, z-nya adalah 6, maka 8 kali 6, 48 sama dengan 4, y kurang 48 sama dengan 4, maka di sini kedua ruas kita jumlahkan dengan 48, maka y dikurangi dengan 48 tambah 48 hasilnya 0, maka sisa y, dan 4 ditambah dengan 48 sama dengan 52. Oke, yang berikut kita mencari nilai x, dan kita menggunakan baris pertama, yaitu x ditambah y ditambah 4z sama dengan 4, di mana nilai y dan z sudah kita dapatkan yaitu 6 dan 52. Jadi x ditambah y sama dengan 52 ditambah dengan 4 dikali dengan z 6 sama dengan 4, maka x ditambah 52 ditambah 4 kali 6 24 sama dengan 4, x ditambah 52 tambah 24 76 sama dengan 4, 52 ditambah 24 sama dengan 76. Di sini karena positif, karena di sini kita akan mengurangi kedua ruas dengan 76, maka x ditambah 76 kurang 76 hasilnya x kurang 0, maka di sini kita tuliskan saja nilai x-nya, dan di bagian ruas kanan 4 kurang dengan 76 hasilnya negatif 72, maka nilai x sama dengan negatif 72. Yang berikut kita mencari eliminasi Gauss-Jordan. Di sini kita akan mengubah menjadi segitiga bawahnya
harus 0 semua dan hanya ada satu diagonal utama di pada bagian kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Di sini kita mengambil pada eliminasi Gauss hasil akhirnya yaitu 1, 1, 4, dan 4, 0, 1, negatif 8, 4, dan 0, 0, negatif 1, dan negatif 6. Oke, di sini karena diagonal pertama, kolom pertama sudah terdapat satu utama, maka kita akan mengubah segitiga bawahnya yaitu menjadi 0. Maka kita ubah yang pertama yaitu pada baris pertama dengan baris pertama dikurangi dengan baris kedua yaitu pada satu utama di kolom kedua pada baris kedua, yaitu dengan 1 kurang 1 hasilnya 0, 4 dikurangi dengan negatif 8 yaitu 12, 4 kurang 4 yaitu 0, dan baris kedua baris ketiga kita tulis kembali. Di sini karena pada baris ketiga diagonal kolom ketiga dan satu utamanya masih negatif 1, maka kita kalikan dengan negatif 1, maka kita isi kembali baris pertama dan baris kedua ke bagian matriks tersebut, dan baris ketiga negatif 1 dikali dengan negatif 1 hasilnya positif 1, negatif 6 dikali negatif 1 hasilnya positif 6. Di sini karena pada baris kedua dan baris ketiga kolom ketiga masih belum mendapatkan nilai 0, maka kita ubah menjadi nilai 0 dengan mengurangi baris pertama dikurangi dengan 2 dikali dengan baris ketiga, baris kedua dikurangi dengan 8 dikalikan dengan baris ketiga, maka hasilnya 10000100001 dengan nilai X, Y, dan Z nya yaitu pada baris pertama nilai X nya yaitu negatif 72, nilai Y 52, dan nilai Z 6. Maka di sini eliminasi Gauss-Jordan dan eliminasi Gauss memiliki nilai X, Y, dan Z nya yaitu sama, yaitu negatif 72, 52, dan 6.